Skandal minyak Pertamina, ex-dirut Elia Masamanik diperiksa. Kerugian negara capai 193 triliun rupiah. Skandal BUMN, Pins rugi 295 miliar rupiah. BPK bongkar jaringan bisnis gelap Nippon. Korupsi proyek satelit Kemenhan, skandal pengadaan dan kerugian negara besar. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Skandal besar kembali mencoreng dunia energi Indonesia. Ex-Direktur Utama Pertamina, Elia Masamanik, resmi diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Total kerugian negara mencapai angka fantastis 193 triliun rupiah. Skandal besar kembali mencoreng dunia energi Indonesia. Ex-Direktur Utama Pertamina, Elia Masamanik, resmi diperiksa oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Total kerugian negara mencapai angka fantastis 193 triliun rupiah. Pada Rabu 11 Juni 2025, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Elia Masamanik sebagai saksi kunci. Elia menjabat sebagai Dirut Pertamina pada periode yang menjadi sorotan, yakni antara tahun 2018 hingga 2023. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengatakan bahwa Elia diperiksa sehubungan dengan jabatannya saat itu untuk membantu pembuktian unsur pidana terhadap para tersangka. Selain Elia, Kejagung juga memeriksa 5 saksi lainnya dari berbagai posisi strategis di Pertamina dan perusahaan terkait. Daftar visual DS, karyawan PT Pertamina. NAL, Manager Treasury Settlement and Reporting. DDS, SR Manager Supply Planning. JM, Authorized Agent PT Mars Indonesia Asuransi Kapal. GI, VP Procurement PT Braukol tahun 2017 hingga 2023. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah memperkuat proses pemberkasan dan pembuktian terhadap 9 tersangka yang sudah ditetapkan. Hingga kini ada 9 tersangka dalam kasus ini. 6 diantaranya adalah pegawai Pertamina dan 3 lainnya berasal dari pihak swasta. Salah satu nama besar yang terseret adalah Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kejagung menyebut seluruh pihak ini diduga terlibat dalam manipulasi tata kelola impor-ekspor minyak mentah dan BBM. Kerugian negara yang ditimbulkan sungguh mencengangkan, 193,7 triliun rupiah.
Teks dan grafik rincian kerugian. 35 triliun rupiah dari ekspor minyak dalam negeri. 2,7 triliun rupiah dari impor minyak mentah via broker. 9 triliun rupiah dari impor BBM via broker. 126 triliun rupiah dari pemberian kompensasi 2023. 21 triliun rupiah dari pemberian subsidi 2023. Ini bukan sekadar angka. Dana triliunan ini bisa membangun ratusan rumah sakit, sekolah hingga jembatan di seluruh Indonesia. Kejagung menyatakan bahwa penyidikan akan terus berlanjut dan diharapkan segera dilimpahkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Namun, banyak pertanyaan publik belum terjawab. Apakah pemeriksaan ini akan mengarah pada penetapan tersangka baru? Akankah Elia Masamanik juga terseret sebagai tersangka? Skandal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap BUMN strategis seperti Pertamina harus diperketat. Dengan angka kerugian ratusan triliun, publik berhak tahu kebenaran dan menuntut akuntabilitas. Sebuah skandal keuangan kembali mengguncang BUMN. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan kerugian sebesar 295 miliar rupiah akibat transaksi bisnis PT PINS dengan sejumlah mitra dan pelanggan yang ternyata berafiliasi dengan Tipon. Apa yang sebenarnya terjadi di balik transaksi e-voucher dan headset ini, dan mengapa kasus ini bisa lolos selama bertahun-tahun? Sebuah skandal keuangan kembali mengguncang BUMN. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan kerugian sebesar 295 miliar rupiah akibat transaksi bisnis PT PINS dengan sejumlah mitra dan pelanggan yang ternyata berafiliasi dengan Tipon. Apa yang sebenarnya terjadi di balik transaksi e-voucher dan handset ini, dan mengapa kasus ini bisa lolos selama bertahun-tahun? Dalam laporan audit atas kepatuhan PT Telkom tahun 2020 hingga semester 1 2022, BPK mengungkap fakta mengejutkan. PT PINS, anak usaha Telkom, mengalami kerugian sebesar 295,6 miliar rupiah karena gagal menagih pembayaran dari pelanggan atas penjualan e-voucher dan handset. Yang mencurigakan, semua pelanggan dan mitra dalam transaksi ini memiliki keterkaitan dengan Tipon, perusahaan yang juga pernah bermasalah secara hukum. Model bisnis PINS seharusnya sederhana, menerima purchase order dari pelanggan, membeli barang dari mitra, menjual ke pelanggan, dan mengambil keuntungan dari selisih harga. Tapi dalam praktiknya, PINS sudah membayar mitra sebesar 289 miliar rupiah. Namun hingga kini belum menerima uang dari para pelanggan. Total piutang yang belum dibayar mencapai 295 miliar rupiah lebih. Hasil penelusuran BPK mengindikasikan adanya hubungan kepemilikan tersembunyi antara PINS, pelanggan seperti PT MMT, PT SUD, PT IPM, dan mitra seperti PT Sejahtera Multimedia dan lainnya. Dengan kata lain,
ini bukan transaksi bisnis murni, tapi kemungkinan besar rekayasa keuangan yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang saling terafiliasi. Lebih fatal lagi, Pins tidak meminta jaminan pembayaran dari pelanggan. Padahal, dalam dunia bisnis normal, ini adalah syarat standar untuk memitigasi resiko gagal bayar. BPK menilai langkah Pins ini tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian atau due care dan melanggar prinsip akuntabilitas serta good corporate governance. Transaksi ini juga melanggar berbagai regulasi penting, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Menteri BUMN tentang pengadaan dan GCG, dan bahkan peraturan Direksi Telkom sendiri tentang manajemen risiko. Dengan kata lain, ini bukan hanya masalah kelalaian, tapi pelanggaran sistemik terhadap aturan hukum dan tata kelola perusahaan. Menurut BPK, Direksi Pins terindikasi lalai karena melakukan perikatan dengan pihak yang memiliki konflik kepentingan tanpa mitigasi resiko. Sebagai tanggapan, PT Telkom mengaku akan menindaklanjuti dengan mengirim surat peringatan secara periodik, mengikuti proses homologasi PKPU TELE, dan menyusun ulang kebijakan internal. BPK juga merekomendasikan agar Direksi Pins dikenai sanksi, Telkom menyusun pengendalian kontrak lebih ketat, dan melaporkan ke aparat penegak hukum bila diperlukan. Proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan Indonesia antara 2012 hingga 2021 terungkap sebagai kasus dugaan korupsi besar. Penunjukan perusahaan Navayo International AG tanpa prosedur yang benar, pengiriman barang yang tidak sesuai, serta kegagalan dalam verifikasi barang mengarah pada kerugian negara yang signifikan, mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat. 3 tersangka utama, termasuk seorang purnawirawan TNI, kini dijerat dengan pasal korupsi. Kita bahas salah satu skandal ekonomi terbesar tahun ini. 11,8 triliun rupiah disita Kejaksaan Agung dari Wilmar Group, salah satu konglomerat sawit terbesar di dunia. Bagaimana perusahaan raksasa Singapura ini bisa terlibat kasus korupsi ekspor CPO di Indonesia? Kasus ini bermula dari dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya oleh anak usaha Wilmar Group, seperti PT Multimas Nabati Asahan, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, dan lainnya. Pada 19 Maret 2025, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyatakan para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan jaksa. Namun, hakim memutuskan putusan onslaught, artinya perbuatannya bukan pidana. Ini yang memicu kontroversi. Kejaksaan Agung bergerak cepat. Pada April 2025, 4 hakim yang menangani kasus ini ditangkap karena dugaan menerima suap sebesar 60 miliar rupiah. Tak berhenti di situ, Kejagung lalu menyita 11,8 triliun rupiah dari Wilmar, penyitaan terbesar dalam sejarah Indonesia.
Langkah Kejagung ini jadi penegasan bahwa upaya membersihkan mafia ekspor CPO benar-benar serius. Wilmar Group adalah perusahaan agribisnis raksasa asal Singapura, didirikan pada 1 April 1991 oleh 2 orang. Kwok Kun Hong, warga negara Singapura, mertua Sitorus, pengusaha asal Indonesia. Wilmar tumbuh dari kebun sawit 7.000 hektar di Sumatera Barat dan kini jadi pemilik perkebunan sawit terbesar di dunia. Merek terkenal seperti Sania dan Fortune adalah produk Wilmar. Wilmar juga menjalankan bisnis dari biodiesel hingga gula dengan lebih dari 1.000 pabrik di 30 negara. Pada 1993, Wilmar melakukan ekspansi bersama Adani Group dari India dan membentuk Adani Wilmar Limited. Kini perusahaan ini menjadi raksasa di India, mengoperasikan lebih dari 100 pabrik. Pada 2006, Wilmar resmi melantai di Bursa Singapura. Kini mereka mempekerjakan 100.000 orang dengan laba bersih tahun lalu mencapai 1,16 miliar US dollar atau sekitar 18,9 triliun rupiah. Tak heran skandal ini langsung mengundang perhatian publik karena melibatkan salah satu konglomerat paling kuat di sektor pangan dunia. Putusan Onslaught yang membebaskan Wilmar dari jerat hukum membuat Kejagung langsung ajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Targetnya jelas, membatalkan Onslaught dan memaksa Wilmar membayar uang pengganti. Tapi, pertanyaan publik sekarang adalah, mungkinkah skandal ini jadi momentum bersih-bersih mafia sawit di Indonesia? Atau justru akan berakhir di jalan damai seperti kasus-kasus besar lainnya? Dari sawit hingga suap hakim, kasus Wilmar memperlihatkan betapa rumit dan sistematiknya persoalan ekspor CPO di Indonesia. Apakah penyitaan 11,8 triliun rupiah ini akan jadi titik balik pemberantasan korupsi di sektor strategis? Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.